Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Pratiwi Septiantia Zahra dengan NIM akhir 098 Fakultas Psikologi kelas 2C dari kelompok 7. Di video ini saya akan menjelaskan materi perbedaan dari kelompok 5 berikan dengan materi yang Ibu Wina berikan. Judul materinya yaitu mental imagery. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan jelaskan di dalam video ini. Yang pertama ada definisi dari mental imagery. Yang kedua ada proses terbentuknya mental imagery, karakteristik dari mental imagery, dua karakteristik mengenai auditory imagery, cognitive maps, dan yang terakhir akan saya sebutkan apa saja perbedaan-perbedaan yang ada pada materi yang kelompok 5 berikan dengan materi yang Ibu Wina berikan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mental imagery. Mental imagery adalah proses membayangkan sesuatu secara visual, padahal benda visualnya tersebut tidak ada di depan mata. Mental imagery sendiri pun tidak hanya melalui objek visual saja, tetapi bisa melalui audio. Mental imagery sendiri masuk ke dalam proses top down. Yang selanjutnya yaitu materi tentang proses terbentuknya mental imagery. Proses terbentuknya mental imagery ada dua. Yang pertama ada pendekatan kode analog. Pendekatan melalui objek yang dekat dengan objek fisiknya. Dalam hal ini melibatkan persepsi kita. Contohnya itu orang cenderung mudah menggambarkan bola karena persepsi kita mengenai bola sama seperti bentuk fisiknya. Terus yang kedua ada pendekatan kode proporsional. Pendekatan melalui jabaran abstrak dan representasi bahasa. Contohnya itu bayangkan seorang lelaki yang kekar, berkepala botak dan mukanya tirus. Nah, pasti setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda sesuai dengan penjabarannya masing-masing. Terus yang selanjutnya ada karakteristik dari mental imagery. Karakteristik dari mental imagery itu ada 6. Yang pertama ada imagery and rotation, kemampuan membayangkan objek yang bergerak. Yang kedua ada imagery dan distance, kemampuan membayangkan jarak suatu objek. Yang ketiga ada imagery and shapes, kemampuan membayangkan bentuk. Yang keempat ada imagery and interference, yaitu hambatan membayangkan objek visual dan audio. Yang kelima ada imagery and ambiguous, pendekatan membayangkan benda atau bentuk yang ambigu. Terus yang keenam ada visual imagery and others vision like process, membayangkan bentuk lebih akurat ketika posisinya vertikal. Lalu materi yang selanjutnya itu ada dua karakteristik mengenai auditory imagery. Yang pertama ada auditory imagery and pitch, yaitu suara yang bisa berbeda dari tinggi ke rendah. Terus yang kedua ada auditory imagery and timbre, itu kualitas suara yang didengarkan. Nah, yang selanjutnya juga ada materi mengenai cognitive maps. Sebenarnya materi cognitive maps itu masih lanjutan dari mental imagery. Dan cognitive maps sendiri lebih berfokus pada wilayah. Nah, di dalam materi cognitive maps itu ada 3, yaitu peta kognitif dan jarak yang pertama. Terus di dalam peta kognitif dan jarak itu ada anaknya. Yang pertama itu ada jumlah intervening atau jarak akan terasa lebih jauh kalau misalkan lebih banyak patokannya. Begitupun sebaliknya, jarak akan terasa lebih dekat apabila kita memberikan patokan yang lebih sedikit. Terus yang kedua itu ada kategori semantik, yaitu memaknai suatu jarak lewat makna kata itu sendiri. Terus yang terakhir ada landmark and non-landmark, memaknai jarak melalui landmark atau patokan. Contohnya itu seperti kita ingin berkunjung ke suatu tempat dan kita akan merasa lebih
dekat apabila kita sudah datang ke tempat yang sudah familiar di kepala kita. Terus yang selanjutnya, yang kedua, ada peta kognitif dan bentuk. Di dalam peta kognitif dan bentuk itu ada anaknya. Yang pertama ada sudut dan lengkung. Sudut cenderung membayangkan cenderung membayangkan belok selalu dengan sudut 90 derajat. Contohnya seperti kita membayangkan apabila kita ingin belok ke kanan atau ke kiri, kita membayangkan bahwa belokan tersebut sudutnya 90 derajat. Terus kalau yang lengkung itu cenderung menggunakan simetri heuristik dan membayangkan bentuk lebih umum dan simetris daripada sebenarnya. Contohnya itu membayangkan suatu jalan itu lurus, padahal kalau kita ikuti jalannya itu jalannya itu melengkung, tidak lurus. Terus yang ketiga ada peta kognitif dan posisi. Peta kognitif dan posisi relatif dari struktur geografis pada peta kognitif. Contohnya itu saat kita membayangkan sesuatu yang lurus, padahal sebenarnya itu tidak lurus. Nah, yang terakhir itu aku mau menjelaskan perbedaan yang ada pada materi kelompok 5 berikan dengan materi yang Ibu Wina berikan, yaitu pada materi kelompok 5 berikan itu mereka tidak menjelaskan perbedaan dari imagery dan persepsi. Sementara materi yang Ibu Wina berikan itu Bu Wina menjelaskan perbedaan dari imagery and persepsi. Perbedaannya itu yaitu kalau imagery reseptor itu tidak menerima stimulus fisik, sedangkan persepsi itu melibatkan stimulus. Lalu di kelompok perbedaannya juga ada di kelompok 5 itu tidak menjelaskan mental imagery itu masuk ke proses apa. Nah, di materi mental imagery sendiri itu masuk ke dalam proses top down. Kenapa masuk ke dalam proses top down? Karena mental imagery itu tidak melalui sensasi. Terus yang kedua itu di PPT kelompok 5 berikan di situ tuh menunjukkan ada sebuah gambar segitiga yang dan gambar itu tuh tidak dijelaskan oleh kelompok 5. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu yaitu saat melihat gambar segitiga yang ditampilkan di materi kelompok 5 itu seperti tidak ada bentuk lain dalam segitiga tersebut. Tetapi jika kita perhatikan lebih teliti di dalam segitiga tersebut, terdapat bentuk jejer genjang yang susah terlihat oleh mata karena mata kita lebih terfokus pada gambar segitiga tersebut. Jadi gambar jejer genjang itu tidak terlihat oleh mata kita apabila kita tidak melihatnya dengan lebih teliti dan lebih jelas gitu. Cukup sekian penjelasan tentang materi mental imagery, itu perbedaan materi yang kelompok 5 berikan dengan Ibu Wina berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.